Ada jenis-jenis manusia yang tidak banyak bicara, tidak banyak gaya, dan tampak biasa-biasa saja. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kedalaman yang sulit dijangkau. Mereka bukan tipe orang yang berisik soal dirinya sendiri. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak haus validasi, dan tidak berlomba memamerkan kehebatan. Justru karena itu, banyak orang tergoda untuk meremehkan mereka, dan disitulah kesalahan besar dimulai. Dalam hidup, ancaman tidak selalu datang dari orang yang keras kepala atau berisik. Kadang ia datang dari yang diam, dari yang tampak tak tahu apa-apa, dari yang pura-pura kalah padahal sedang mengamati untuk menang dengan cara yang tenang. Dunia ini penuh dengan wajah-wajah samar yang menyembunyikan kekuatan mereka dengan elegan. Dan kalau kamu tidak berhati-hati, kamu akan salah menilai mereka, bahkan mungkin menyesal. Atau bisa jadi, kamu adalah salah satu dari mereka. Berikut adalah 7 jenis orang yang sebaiknya kamu berhati-hati pada mereka. Pertama, orang yang cerdas tapi pura-pura bodoh. Inilah tipe manusia yang membuat banyak orang tertipu. Mereka bisa membaca situasi, menganalisis karakter, dan menilai arah permainan, tapi memilih diam dan membiarkan orang lain merasa lebih pintar. Mereka bukan bodoh, mereka hanya tidak punya kebutuhan untuk membuktikan diri. Mereka tahu kapan harus terlihat lemah untuk menguji siapa yang sesungguhnya kuat. Ketika mereka tampak diam dan tampak tidak mengerti, sebenarnya mereka sedang mengamati. Setiap kata, nada, dan ekspresi lawan bicaranya direkam di kepalanya. Mereka bukan pemain di panggung, mereka pengamat dari kursi penonton yang bisa menilai mana lakon jujur, mana yang pura-pura suci. Dan ketika waktunya tiba, mereka berbicara dengan satu kalimat yang membungkam seluruh ruangan. Kecerdasan mereka bukan soal hafalan atau gelar, tapi intuisi tajam yang bisa menembus topeng orang lain. Orang yang menyepelekan mereka biasanya baru sadar setelah segalanya terlambat. Jadi, hati-hatilah pada orang yang tampak lambat, tampak polos, dan sering pura-pura tidak paham. Karena bisa jadi mereka sedang menilai seberapa jauh kamu siap mempermalukan dirimu sendiri di depan mereka. Kedua, orang yang bertingkah bodoh padahal sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam diam. Kamu akan sering menemui mereka yang tampak malas, acuh, bahkan tidak serius. Tapi di balik layar, mereka sedang membangun sesuatu yang besar. Orang seperti ini sengaja menurunkan ekspektasi dunia terhadap dirinya, supaya bisa bekerja tanpa gangguan. Mereka tahu bahwa keheningan adalah tameng terbaik dari rasa iri dan sabotase. Mereka tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh penonton. Mereka lebih suka dihina sebagai pecundang ketimbang disorot sebagai calon pemenang, karena mereka tahu sorotan membuat langkahmu lambat dan kesombongan membuat karyamu tumpul. Maka mereka memilih diam dan membiarkan hasilnya berbicara sendiri nanti. Dan lucunya, dunia baru akan sadar ketika semuanya sudah selesai. Ketika proyek mereka sudah jadi, karya mereka sudah menembus batas, dan nama mereka sudah berdiri di tempat yang dulu dianggap mustahil. Orang-orang yang dulu menertawakan tiba-tiba menunduk malu. Jadi jangan pernah menilai seseorang dari performa biasanya. Kadang kebodohan yang kamu lihat hanyalah strategi agar mereka bisa bekerja tanpa gangguanmu. Yang tampak lamban kadang justru sedang berlari paling jauh. Ketiga, orang yang hanya tersenyum ketika dihina. Senyum mereka bukan tanda lemah, tapi bentuk kekuatan paling halus yang bisa dimiliki manusia. Mereka tahu kemarahan hanya memberi bahan bakar bagi orang bodoh. Jadi mereka biarkan hinaan itu lewat, seperti angin yang tak punya gigi. Orang yang seperti ini sudah terlalu tinggi untuk membalas dengan emosi. Mereka paham bahwa hidup bukan soal membalas, tapi mengalahkan dengan hasil. Mereka tidak membuang energi untuk menjawab hinaan, karena tahu dunia punya cara sendiri untuk menutup mulut orang yang salah. Jadi mereka tersenyum bukan karena tak merasa sakit, tapi karena sudah punya tempat untuk menyalurkan sakit itu dengan cara yang lebih bermartabat.
Orang yang seperti ini sering disalahpahami sebagai pengecut, padahal mereka sedang menahan badai dalam dada. Mereka tahu kemarahan itu mudah, tapi menjaga ketenangan saat diserang, itu seni yang hanya dimiliki jiwa kuat. Dan lucunya, waktu akan membuktikan bahwa senyum itu bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa mereka tidak mau menurunkan dirinya ke level orang yang menghina. Mereka memilih diam dan membiarkan semesta sendiri yang menulis pembalasan. Keempat, orang yang tak membalas ketika disakiti, namun diam-diam mengadu pada Tuhannya. Inilah jenis manusia yang paling berbahaya secara spiritual. Mereka tidak membalas, bukan karena tidak bisa, tapi karena menyerahkan urusannya kepada Yang Maha Tahu. Mereka tahu batas kekuatannya dan tahu keadilan yang sejati tidak perlu mereka ciptakan sendiri. Mereka menangis dalam doa, bukan dalam kemarahan. Mereka menahan sakitnya, menolak balas dendam, dan mengadu dengan tenang kepada Sang Pengatur segalanya. Dan percayalah, doa orang yang teraniaya tidak pernah jatuh ke tanah tanpa gema. Orang yang menyakiti mereka akan merasa aman untuk sementara waktu. Tapi roda itu berputar dengan cara yang misterius. Kadang tidak langsung, kadang bertahun-tahun kemudian. Tapi datangnya pasti. Karena tidak ada luka yang diserahkan dengan ikhlas kepada Tuhan yang tidak mendapat perhatian. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang tidak membalas. Karena di balik kesunyiannya ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja. Dan sekali keadilan bergerak atas nama doa mereka, tidak ada satupun benteng dunia yang bisa menahannya. Kelima, orang yang tampak biasa, tapi diam-diam namanya terkenal di langit. Mereka hidup seperti manusia pada umumnya, tidak punya pengikut, tidak viral, tidak menarik perhatian siapapun. Mereka bukan tokoh besar, bukan pemuka, bahkan mungkin tidak dikenal di lingkungannya sendiri. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka punya hubungan yang kuat dengan Tuhan yang bahkan tidak mereka sadari. Mereka tidak bicara tentang kebaikan, mereka melakukannya tanpa diketahui siapapun. Saat dunia sibuk membangun citra, mereka membangun hati. Saat orang lain sibuk mencari pengakuan di bumi, mereka sudah lebih dulu dikenal di langit. Hidupnya adalah doa yang berjalan. Dan itulah yang membuat mereka berbahaya, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena ada tangan tak terlihat yang menjaganya. Barang siapa mencoba melukai mereka, cepat atau lambat akan berhadapan dengan pembalasan yang tidak datang dari manusia. Kadang bentuknya bukan bencana besar, tapi kehancuran perlahan, hati gelap, uang seret, masalah datang bertubi-tubi, hidup kehilangan arah tanpa sebab. Jadi berhati-hatilah pada orang yang tampak biasa, apalagi yang tidak membalas saat disakiti. Karena bisa jadi kamu sedang berurusan dengan orang yang namanya disebut oleh penghuni langit ketika kamu menjelekkan namanya di bumi. Dan tidak ada manusia yang sanggup untuk berperang melawan kekuatan yang tak terukur besarnya. 6. Orang kaya yang pura-pura tak punya. Orang jenis ini berjalan tanpa perhiasan, tanpa simbol status, dan tanpa bising gaya hidup. Mereka tidak butuh semua itu. Mereka sudah kenyang dengan rasa cukup, bukan pamer. Justru karena tampil sederhana, banyak orang yang meremehkan mereka, menyangka mereka tak punya apa-apa. Padahal, di balik pakaian biasa itu, tersimpan kekuatan finansial dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak bisa dibeli. Mereka menguji siapa yang mendekat karena niat, bukan karena pamrih. Mereka tahu, harta paling berharga bukan rumah, mobil, atau saldo, tapi kemampuan menilai manusia tanpa topeng uang. Mereka tahu dunia ini penuh penjilat yang hanya hormat pada rekening besar, bukan pada hati yang tulus. Dan orang-orang seperti ini punya satu ciri yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka memberi tanpa diketahui, menolong tanpa disorot. Ketika mereka membantu, mereka tidak membuatmu merasa kecil. Mereka memberi dengan keheningan dan menarik diri tanpa jejak. Jika kamu menilai seseorang hanya dari penampilan dan gaya hidupnya, kamu akan sering menyesal. Karena banyak orang sangat kaya yang sengaja menutupi hartanya,
untuk bisa melihat siapa yang masih jujur di dunia yang penuh sandiwara ini. Ketujuh, orang yang sudah merasakan sakit luar biasa tapi tetap baik, ini adalah tipe terkuat. Hidup telah menghajar mereka, pengkhianatan, kehilangan, penyakit. Mereka punya 1000 alasan logis untuk menjadi pahit, sinis, dan kejam. Tapi entah bagaimana, mereka memilih untuk tetap baik. Jangan samakan kebaikan mereka dengan kenaifan. Orang naif itu baik karena mereka belum pernah disakiti. Orang tipe ini baik justru karena mereka sudah pernah disakiti. Kebaikan mereka bukan lagi sebuah refleks, tapi sebuah pilihan sadar yang telah ditempa api. Meremehkan mereka adalah kesalahan fatal. Anda mengira kebaikan mereka adalah kelemahan, jadi Anda mencoba menyakiti mereka lagi. Anda tidak sadar bahwa Anda sedang mencoba membakar api. Rasa sakit yang seharusnya menghancurkan mereka malah menjadi bahan bakar mereka. Kebaikan mereka kini adalah baju zirah paling tebal. Mereka adalah definisi berjalan dari kekuatan sejati. Mundur. Hormati mereka.